Itu ya. Terus untuk judul apa judulnya teh? Lihat atau HP-nya? Iya, terus? Udah ya. Tapi masih di mana lagi? Di tempat saya nggak kelihatan ya. Oh, enggak, dari gigi bapak. Gigi bapak yang dibukanya. Oh. Terus? Enggak. Di sini. Nah, ini cornerstone. Udah ada belum live-nya? Oh iya. Nih. Selamat sore Ibu dan Bapak yang sudah masuk ke Instagramnya Cornerstone Academy. Sebentar lagi kita akan memulai live IG 5 menit lagi. Ya, nanti kalau Ibu Bapak akan ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Apa yang kita bicarakan Selasa sore ini akan berlanjut pada Selasa minggu mendatang. Ya, selamat sore untuk Bu Shirley. Selamat sore untuk Bu Shirley. Ya, sore ini kita akan membahas tentang apa yang selama ini kita anggap masalah, tapi sebenarnya bukan, karena sebenarnya yang kita anggap masalah itu ternyata hanya kebutuhan indrawi atau sensori. Ya. Masih ada waktu 4 menit. Kita akan tunggu beberapa teman lagi yang akan bergabung. Nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat kita akan memulai.
Selamat sore Bu Esther. Selamat sore Bu Esther. Selamat sore juga Bu Vela Akiko yang ada di Bogor. Sehat-sehat Bu Vela. Juga selamat sore Bu Irin. Bu Vela Akiko yang ada di Bogor. Sehat-sehat. Ya, 2 menit lagi kita akan memulai live IG kita berlangsung sekitar 30 menit. Saya usahakan pembicaraan saya singkat, sisa waktunya bisa ibu-ibu dan bapak pakai untuk bertanya atau berbagi pengalaman. Selamat sore juga Pak Steve. Ya, selalu menyenangkan kalau forum parenting ada bapak-bapak yang ikut hadir. Itu biasanya pertanda keluarganya ya saling peduli, saling dekat secara emosional. Selamat sore juga Bu Yurika. Ya, menyenangkan menyaksikan ibu atau bapak yang giat belajar di forum apapun. Ya, tepat pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat kita akan memulai pembicaraan hari ini tentang bagaimana menyapu sekitar 1/4 problem kehidupan sehari-hari kita. Kenapa 1/4? Nanti kita akan temukan jawabannya. Ya, banyak problem sehari-hari, terutama problem orang tua, itu sebenarnya sama sekali bukan problem atau sama sekali bukan masalah, karena sesungguhnya yang kita anggap masalah itu hanyalah sebuah kebutuhan sensori atau kebutuhan indrawi. Ya. Apa itu kebutuhan indrawi? Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu beberapa tanda-tanda atau gejala yang ditunjukkan anak-anak atau diri kita sendiri ketika menerima stimuli tertentu. Ya, misalnya ada anak yang kalau dipakaikan baju tertentu dia menjadi rewel. Ada juga anak yang kalau mandi dengan air dingin atau sebaliknya dengan air hangat dia sama sekali tidak bersedia. Ya, begitu pula ada anak yang kerap sekali melompat-lompat di atas sofa, padahal sudah setiap kali melompat itu dilarang misalnya. Begitu pula ada anak yang kalau mamanya lagi mengeringkan rambut pakai hair dryer, dia teriak-teriak minta mamanya menghentikan mesin hair dryer tersebut. Ya.
Juga ada salah satu anak yang senang sekali nempel-nempel ke orang tuanya, bahkan masuk ke kolong atau berada di antara lemari dan tembok yang sangat sempit misalnya. Ya, seringkali hal ini jadi masalah di rumah. Kita larang misalnya anak masuk kolong atau tadi di antara sempitnya tembok dan lemari karena kita anggap kotor, sehingga menimbulkan konflik. Begitu pula anak tadi yang lompat-lompat di atas sofa, tentu dilarang oleh orang tuanya, tapi dia terus-menerus melakukannya. Begitu pula ada anak yang suka nabrak, bukan suka ya, sering menabrak orang lain, atau bahkan meja, kursi di rumah juga sering ditabrak padahal bendanya besar. Kita sering marah, kemudian menganggap dia kok nggak lihat sih, padahal benda itu ada di depannya persis ya. Begitu pula ada anak yang sering kehilangan barang ya, misalnya berangkat sekolah ya, dulu waktu sekolah masih offline bebannya berat, tapi pulang sekolah karena bebannya udah berkurang, sebagian bukunya ditinggal di sekolah dan tumblernya juga sudah kosong, tapi ternyata tumblernya nggak dibawa pulang. Kita menganggapnya ada problem di dalam memorinya, padahal itu semua sesungguhnya adalah kebutuhan sensori. Jadi itu semua bukanlah problem pada dasarnya, tetapi kebutuhan sensori. Nah, karena kebutuhan, maka mestinya untuk menyelesaikannya sangat sederhana, yaitu kebutuhan itu dipenuhi ya. Tapi sebelum sampai ke sana, kita amati dulu apa sebenarnya kebutuhan sensori itu ya. Pertama, bahwa setiap orang itu punya peta sensori atau punya kebutuhan sensori yang berbeda-beda ya. Tidak ada satupun manusia atau anak yang sama peta sensorinya ya. Bahkan kalau dia kembar atau adik kakak dari orang tua kandung ya. Nah, kebutuhan sensori ini contoh pada anak yang lompat-lompat di sofa tadi, itu dia memiliki kebutuhan indera vestibular dan proprioseptif ya. Nanti saya jelaskan apa itu. Kebutuhannya mungkin sangat banyak ya, sehingga walaupun dilarang, walaupun dicubit, dimarahin, dia besok tetap melakukannya lagi. Kenapa? Karena dia sebenarnya kebutuhannya sangat banyak, itu kondisinya seperti orang yang lapar mendapat stimuli tertentu. Sebaliknya, ada anak yang kebutuhan sensorinya itu sangat sedikit gitu ya. Jadi kalau si temennya itu lompat-lompat sampai tinggi sekali sambil tertawa-tawa, si anak ini malah begitu digoyang sedikit begitu ya, kepalanya bergoyang sedikit, dia sudah merasa tidak nyaman ya. Jadi itulah yang disebut kebutuhan sensori ini berbeda-beda. Kemudian cara tiap anak memenuhi kebutuhannya ini juga berbeda-beda. Ada yang sengaja mencari ya. Kalau yang tadi kondisinya lapar, itu lapar stimuli, itu cenderung mencari-cari ya. Ada juga anak yang misalnya sangat butuh di telapak tangannya ini untuk meraba, maka apapun dia pegang, mulai dari baju dan kulit papanya,
pagar tetangga atau bahkan barang-barang di toko, semuanya dia pegang padahal sudah dilarang. Nah ini jadi makin dilarang dia akan makin mencari pemenuhan kebutuhan sensorinya. Tapi juga ada anak yang menghindar dari stimuli. Jadi begitu dia dipakein baju yang teksturnya agak kasar, dia berusaha lepas, berarti dia menghindari stimuli tersebut. Jadi kalau tadi anak yang kebutuhannya banyak, itu biasanya kondisinya disebut hiposensitif ya, atau under sensing. Jadi kurang bisa merasakan, karena itu dia butuh stimuli yang lebih banyak. Sebaliknya yang oversensing atau hypersensitif itu cenderung menghindari si stimuli itu. Gampangnya mereka yang kelaparan stimuli ya butuh pasokan stimuli yang sangat banyak, sementara yang kekenyangan stimuli ya berusaha dia menghindari stimuli tersebut. Ya. Keempat, manusia itu punya 8 indera. Ya, selain panca indera yang ibu bapak sudah kenal, ya penglihatan, pembauan, perabaan, rasa, pendengaran, juga ada 3 indera lain. Indera keenam itu disebut proprioseptif. Ya, letak alatnya di ruas-ruas jari kita, di siku, di lutut. Fungsinya untuk memahami, menerima tekanan ya dan jarak. Jadi contoh misalnya ada anak yang senang sekali memencet-mencet bubble wrap ya, plastik bubble wrap itu dipencet-pencet gitu ya. Itu proprioseptif ya. Jadi kalau hanya meraba ya, misalnya si anak ini senang meraba kulit papa atau mamanya, itu kebutuhan stimuli taktil, perabaan. Tapi kalau sambil meraba itu dia juga senang memeluk ya, memeluk dengan erat, itu kebutuhan proprioseptif ya. Anak yang tadi yang suka masuk ke dalam kolong, kemudian di antara tembok dan lemari sampai kejepit, itu proprioseptif ya. Ketujuh itu indera vestibular, letak alatnya di dalam telinga. Jadi kalau kepala goyang, ini kebutuhan vestibular ya. Jadi bukan soal lompat-lompatnya tadi itu yang tapi kalau kepalanya goyang itu vestibular ya. Lompat-lompatnya sendiri, tekanan di telapak kaki dan indera di dalam itu proprioseptif. Dengan demikian satu aktivitas itu bisa mengandung komponen dari beberapa sensori atau indera sekaligus. Indera ke-8 adalah introseptif, untuk memahami metabolisme tubuh kita. Jadi misalnya paham bahwa badan saya suhunya agak naik gitu ya. Sehingga anak yang mengalami tadi under sensing untuk introseptif itu cenderung kalau sakit seakan-akan mendadak gitu ya. Dia suhunya sudah naik, misalnya udah 37,5 gitu-gitu, dia masih aktif main. Tapi begitu panas sekali 39 gitu-gitu, dia baru berhenti main misalnya. Nah itu introseptifnya hiposensitif ya. Jadi 8 indera itu sekali lagi berbeda-beda untuk tiap orang, tiap anak. Dengan demikian semua problem yang ibu bapak anggap problem tadi, jangan-jangan itu sebenarnya hanyalah kebutuhan sensori ya.
Nah, jadi kalau kebutuhan tiap orang itu berbeda-beda, kebutuhan tiap anak itu berbeda-beda, maka cara menyelesaikannya ya hanya satu, yaitu kebutuhannya dipenuhi, gitu ya. Kenapa kalau nggak dipenuhi itu kok timbul masalah, timbul perilaku yang mengganggu atau tidak adaptif? Karena siklus perilaku kita itu seperti gambar di bawah ini, ya. Kita menerima stimuli dari indera yang terkena, ya. Bisa 8-8-nya sekaligus atau hanya 3 atau hanya 1. Ya, misalnya ibu bapak dengar suara saya, ini stimuli masuk secara auditoris. Kemudian setelah stimuli masuk diterima oleh indera, kita punya persepsi. Ya, kita punya persepsi, punya pikiran tertentu. Kalau pikirannya negatif, perasaan juga akan negatif. Misalnya karena mendengar suara saya merasa tidak nyaman, pikiran negatif, lalu perasaannya menjadi juga negatif, maka perilakunya misalnya menghindar, menjauh dari suara saya. Contohnya dalam kasus anak tadi, misalnya yang lompat-lompat, ya, stimuli baik vestibular maupun proprioseptif, dia merasa nyaman, gitu ya. Oh, lompat-lompat itu menyenangkan, maka perasaannya happy atau senang. Nah, karena perasaannya positif, maka perilakunya dia mengulang perilaku tersebut, ya. Sebaliknya, kalau misalnya anak diberi baju yang nggak nyaman, ya, secara taktil, itu kemudian dia merasa, oh, ini baju nggak enak, gitu ya. Perasaannya juga jadi negatif, dia jadi menghindar dari stimuli tersebut, misalnya nggak mau pakai baju tersebut. Jadi sekali lagi, kalau siklusnya seperti ini, maka satu-satunya cara supaya masalah sensori ini hilang, ya kebutuhan indrawinya dipenuhi. Ya. Berarti apakah anak yang lompat-lompat itu dibolehkan terus lompat-lompat? Ya. Jadi bukan, mesti diajari bahwa cara memenuhi kebutuhan itu ya secara adaptif. Sebagai contoh, kalau anak yang kebutuhan vestibularnya untuk melompat-lompat tadi itu besar, tentu bukan dengan memenuhinya, bukan dengan lompat-lompat di sofa, tetapi misalnya main ayunan, atau misalnya main trampolin di halaman, atau berbagai permainan lain yang mengandung gerakan melompat. Ya, misalnya main kalau bahasa Jawa ingkley, apa itu, ya, yang ada kotak-kotak kemudian si anak ini melompat misalnya, atau main tali, gitu ya, seperti itu. Pada anak yang misalnya tadi seneng nyempil di antara tembok dan lemari, berarti kan kebutuhan proprioseptif, ya. Ya, dia diberi pakaian yang ketat supaya dia enggak masuk-masuk ke kolong antara lemari dan tembok tadi, tapi diganti dengan pakaian ketat misalnya, atau dengan selimut pemberat, ya, atau dengan sensory tunnel. Jadi ada banyak cara, ya, untuk memenuhi kebutuhan stimuli tanpa mengganggu masalah orang lain, ya. Caranya seperti apa? Yang pertama, ibu bapak mesti membuat peta sensori dari tiap anak maupun diri sendiri. Karena kalau ibu bapak tahu peta sensori anak tapi nggak tahu peta sensori diri sendiri, nanti akan tetap timbul masalah. Sebagai contoh,
Ada anak yang mungkin under sensing untuk auditoris. Under sensing berarti dia kurang peka pada stimuli suara. Karena itu dia bicara itu selalu kencang, selalu dengan volume yang keras. Tapi kalau mama atau papanya adalah orang yang hypersensitif atau oversensing dalam suara, tentu papa mamanya jadi terganggu karena si anak selalu bicara teriak-teriak. Jadi itu sebabnya perlu membuat peta sensori baik untuk anak maupun orang tua. Kedua, dilakukan modifikasi lingkungan. Jadi kalau anaknya tadi senang teriak-teriak, ya dia tetap boleh teriak-teriak, tetapi di ruangan yang tertutup, misalnya di ruang bermain, lalu papa mamanya tidak ada di dalam gitu. Modifikasi lingkungan lain contohnya misalnya ya tadi kalau anaknya suka melompat-lompat, ya mungkin dia kalau belajar tidak duduk di atas kursi biasa, tetapi di atas bola, sehingga sambil belajar dia badannya bisa tetap naik turun misalnya gitu ya. Itu modifikasi lingkungan ya. Terakhir kita bisa sengaja membuat aktivitas sensori untuk anak maupun murid ya. Ketiga hal ini ya secara detail akan saya bahas lagi pada Selasa sore 13 Oktober ya. Cara-cara untuk melakukan pemetaan sensori, modifikasi lingkungan maupun modifikasi lingkungan ini bisa di rumah maupun di sekolah, dan berbagai jenis aktivitas sensori. Ada pertanyaan Ibu Bapak? Silakan, saatnya Ibu Bapak boleh bertanya. Ya. Selamat sore Pak Teguh, Bu Ivon, Bu Novita. Ya. Ya, terima kasih pada 50 lebih Ibu Bapak yang menonton live IG sore ini. Saya masih menunggu pertanyaan. Ya, ada juga yang dari jauh, Bu Nining dari Biak. Ya. Itulah keunggulan teknologi, kita bisa bercakap-cakap dengan dalam jarak yang sangat jauh ya. Ada pertanyaan dari Pak Stefanus, Opa kalau duduk di atas bola pas sekolah Maximus diomelin gurunya. Nah jadi pembicaraan saya sore ini dan sore Selasa yang akan datang, Bapak bisa merujukkan ke gurunya mau ke pihak sekolah, supaya pihak sekolah juga mampu melakukan modifikasi lingkungan maupun modifikasi rancangan belajar agar anak-anak kebutuhan sensorinya tetap terpenuhi, sehingga mereka belajar lebih optimal. Karena ya prinsipnya begini, kalau bagian ini, bagian sensori tidak terpenuhi, maka semua anak yang belajar itu akan terganggu, terhambat. Kenapa? Karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Jadi kayak orang yang secara tadi makanan, kalau seandainya ini makanan adalah kelaparan atau kekenyangan. Itu sebagai contoh begini misalnya. Kalau anak sekolah di kelas yang dekat dengan pabrik misalnya, sehingga kelasnya cenderung bising, padahal si anak ini oversensing atau hypersensitif suara, tentu dia tak akan terganggu pada saat belajar seperti itu.
Maka anak-anak seperti ini ya mesti pindah kelas atau ya mengurangi ya suara yang masuk, misalnya dengan kelasnya diberi buffer gitu ya, diberi tanaman segala macam agar suara bising dari luar itu difilter, contohnya seperti itu ya. Karena sekali lagi segala hal di dunia ini perilaku kita dimulai dari indera dulu. Jadi pintu masuknya itu indera, kalau ini tidak terpenuhi akan terganggu ya. Kemudian ada pertanyaan dari Bu Irin, berarti tiap anak bisa mengalami masalah sensori lebih dari satu dan bisa hiper, hipo juga ya. Tidak mesti kalau hiper ya hiper semua, betul sekali ya. Jadi kalau tadi ada 8 indera, katakanlah untuk auditoris saja, untuk auditoris misalnya ada orang yang senang mendengarkan musik dengan volume yang kencang ya, tapi berarti dia hiposensitif untuk suara musik yang keluar dari sound system yang bagus misalnya gitu. Tapi dia bisa hiposensitif, yang tadi hiposensitif ya, tapi dia bisa hipersensitif untuk misalnya suara mamanya sendiri yang kebetulan cempreng gitu ya. Nah, bisa seperti itu. Atau contoh lain, taktil, perabaan. Di daerah leher mungkin si anak ini hipersensitif sehingga baju tekstur apapun itu dia nggak mau, dia maunya yang modelnya tanpa kerah misalnya gitu. Tapi di bagian punggung dan dada dia hiposensitif sehingga dia senang diraba atau dielus di punggung dan dadanya seperti itu. Jadi untuk satu jenis sensori saja, satu jenis indera, seluruh tubuh kita itu bisa petanya beda-beda gitu ya. Antara kaki, telapak kaki, paha, betis, punggung, dada, perut, tangan, kepala, untuk taktil aja bisa berbeda-beda. Makin kita nanti minggu depan belajar bikin peta makin detail, makin kita bisa mencegah timbulnya masalah. Ya, ada pertanyaan dari Texco 6061. Kalau anak saya kakinya suka nyempil di bawah badan saya saat tidur, ya itu kebutuhan proprioseptif ya, kebutuhan tekanan yang sifatnya hiposensitif. Nah, jadi kalau hipo atau under sensing itu kurang bisa merasakan, maka dia butuh tekanan yang sangat banyak dan makin berat. Jadi mungkin kalau contoh gini ya, kalau katakanlah tangan saya ini kebutuh hipo gitu ya, hipo, tapi kalau ditekan seperti ini nggak terlalu terasa, tapi kalau ditekan berat sekali itu baru terasa seperti itu. Jadi ada anak yang malah suka misalnya minta ditindihin oleh kakinya papa atau mamanya gitu ya. Ya, kan sebenarnya berat, tapi dia nyaman dengan di situ karena kebutuhannya terpenuhi gitu ya. Jadi kalau dilarang misalnya papa atau mamanya nggak mau gitu ya, ya nggak apa-apa, tapi diganti dengan benda lain, barang lain yang berat. Jadi kebutuhannya tetap terpenuhi, tapi caranya adaptif gitu ya. Ada pertanyaan dari Bu Rizka, suka ngemut jempol ya. Ngemut jempol ini harus ditelusuri lebih lanjut, apakah ini karena anxiety, karena kecemasan, atau karena kebutuhan sensori. Kalau untuk kebutuhan sensori, jadi bisa jadi yang butuh itu jempolnya ya, atau yang butuh itu mulutnya. Kalau yang butuh jempolnya, ya jempolnya yang mesti sering dia pencet-pencet aja
Ini kalau secara sensori ya, kalau kita abaikan masalah kecemasan ya, karena topik hari ini tentang indera. Tapi kalau yang butuh itu adalah mulutnya untuk menyedot sesuatu, ya diganti dengan botol minuman atau apa yang bisa dia sedot gitu ya. Jadi kebutuhan sensori inderanya terpenuhi tapi secara adaptif. Bagaimana cara membedakan dari Bu Ari Kusuma atau Bapak membedakan anak yang memang punya masalah sensori dengan yang mencari perhatian? Gampang sekali. Kalau mencari perhatian itu ya begitu diberi perhatian, masalah sensorinya hilang. Ya problem itu hilang, nggak ada. Ya misalnya gini, anak lompat-lompat di sofa, terus ibu bilang, oke, kayaknya kamu butuh perhatian, mama berikan waktu, ayo kita main selama 30 menit, ya misalnya gitu. Dan ternyata dia nggak lompat-lompat lagi, ya besok pun begitu, ya masalah lompat-lompatnya nggak ada, karena memang bukan kebutuhan sensori, kebutuhan perhatian. Tapi kalau setiap kali diingatkan segala macam itu dia tetap lompat-lompat, maka itu kebutuhan sensori gitu ya. Kecuali kalau si anak dan orang tua terjebak dalam pola hubungan histrionik, yaitu dapat perhatian dan memberi perhatian ketika dengan bermasalah gitu ya, lewat masalah seperti itu baru dapat perhatian. Jadi kalau seperti itu caranya, beri perhatian anak ketika dia berperilaku positif. Jadi ketika anak bisa duduk manis di sofa, beri apresiasi, beri pujian. Ketika dia lompat-lompat di sofa, abaikan saja. Nah, kalau memang dia butuh perhatian, nanti problem itu akan hilang. Tapi kalau dia memang masalah sensori, ya dia kapanpun juga akan lompat-lompat. Maka berikan trampolin, minta dia main ayunan di luar, maka lompat-lompatnya akan hilang. Bu Irin cerita bahwa anak saya selama Zoom duduk di atas koper sambil terus bergerak, ya. Itu bisa kebutuhan sensori, tapi juga bisa berupa gaya belajar kinestetik, ya. Jadi kalau gaya belajar kinestetik itu si anak akan lebih bisa konsentrasi jika dia bergerak. Sama seperti saya sekarang, gaya mengajar saya juga kinestetik. Jadi kalau saya cerita begini sambil diem aja, itu saya akan gelisah malahan. Tapi kalau saya sambil bergerak, saya lebih bisa konsentrasi. Ini jadi gerakan saya ini bukan kebutuhan proprioseptif, tetapi gaya mengajar kinestetik. Ya, kalau belajar berarti gaya belajar kinestetik. Bu Luska, Bu Stefani, anaknya sangat sensitif terhadap bau. Bagaimana cara memodifikasi lingkungannya? Nah, ibu bikin petanya, bau apa yang dia sensitif itu. Misalnya bau parfum, atau sebaliknya katakanlah bau bawang atau bau apapun ya. Karena tiap bau, jenis bau beda-beda. Nah, untuk memodifikasi lingkungan, maka ruangan, begitu dia ada di ruangan tersebut, itu dia misalnya membawa kopi, asal kalau dia tahan terhadap kopi, karena bau kopi itu atau bubuk kopi atau biji kopi bisa mengurangi bau yang lain di sekitarnya. Jadi bau mana yang dia tahan itu dipakai untuk jadi filter bagi bau yang dia nggak tahan. Sederhananya begitu.
Kata Bu Wulan, sekolah-sekolah masih banyak yang tidak mau tahu, murid harus duduk manis. Ya, karena orang tua itu yang punya otoritas terhadap anak, maka ya saran saya orang tua mesti rajin-rajin berkomunikasi dengan pihak guru. Kebanyakan saya kenal guru, kepala sekolah, begitu mereka sebenarnya sangat terbuka. Hanya kadang-kadang mereka memang pengetahuannya belum menyeluruh, belum komprehensif, maka tugas orang tua lah untuk memberitahu, memberi pengetahuan baru pada para guru dan wali kelas atau apa agar lebih bisa mengakomodasi kebutuhan anak. Bu Friendly menyatakan bahwa anaknya 3 tahun masih suka mencoba memasukkan barang apapun ke mulut, apapun hal yang baru. Ya, ini bisa jadi memang bagian dari rasa ingin tahu yang belum selesai, tapi bisa juga kebutuhan sensori, kebutuhan taktil maupun proprio di daerah mulut. Jadi kalau itu kebutuhan sensori, ya berikan penggantinya yang lebih adaptif. Misalnya sengaja diberi makanan, buah, sayur, jelly, segala macam yang bisa dikenyot, yang bisa sedot segala macam. Kemudian ketika dia memasukkan barang hal baru ke dalam mulutnya, ya beritahukan bahwa ya itu adalah pasir. Coba kamu rasain sebentar. Ya, pasir ini nggak enak. Ya, dan membuat mulut kita rasanya terganggu. Ya, sebagai gantinya ini misalnya ada makanan ladu gitu ya, ini rasanya juga seperti pasir gitu ya. Jadi kita tidak hanya melarang tapi memberitahu dan memberi pengganti yang lebih adaptif ya. Pak Hartono bertanya apakah tidak bisa makan buah juga termasuk ada masalah sensori. Ya, betul sekali Pak Hartono. Terus suka tidur minta dipeluk ya. Tadi tidur minta dipeluk, tadi itu kebutuhan proprio, kebutuhan tekanan, bisa diganti dengan selimut pemberat seperti ini ya. Jadi ketika tidur ya, selimut pemberat ini di dalamnya ada biji plastik ya, bulat-bulat gitu. Jadi si anak itu bisa tidur misalnya ya berat ya, jadi seperti ini. Jadi tekanannya berat. Jadi banyak anak yang nggak mau pakai selimut. Kalau pakai selimut pemberat karena memang berat, itu kayak ditekan, kayak seperti dipeluk gitu ya. Kalau buah tadi itu mesti dicari tahu apakah yang kebutuhan sensorinya itu ada di gustatori, rasa yang dia nggak bisa, atau taktil yaitu tekstur dari buah, atau bau, olfaktoris. Jadi kalau makanan itu biasanya problemnya di 3 hal ini, jadi baunya, teksturnya, atau rasanya itu ya. Jadi mana yang dia bisa. Jadi misalnya nggak mau buah, katakanlah buah pisang, tapi mungkin dia bisa toleran terhadap mangga atau pepaya gitu ya. Jadi mau nggak mau orang tua mesti mengeksplor segala jenis buah supaya kebutuhan vitamin, mineral si anak terpenuhi gitu ya. Anak saya kalau belajar online suka pukul-pukul meja. Ya, pukul-pukul meja itu ada 2 kemungkinan. Kebutuhan suaranya,
atau kebutuhan tekanan di jari atau telapak tangannya. Jadi pengganti adaptifnya bisa pakai misalnya kalau itu proprio ya. Kalau proprio bisa dengan misalnya bola sensori. Jadi si anak mencet-mencet itu sambil belajar gitu ya. Jadi kebutuhan tekanan di telapak atau di itu terpenuhi tanpa dia suara. Tapi kalau kebutuhannya suara ya gantinya bisa dengan musik. Jadi ketika belajar backgroundnya itu musik gitu. Ada pertanyaan dari Pak Alex, kebutuhan kan stimuli apakah berubah seiring waktu? Ya, bisa berubah. Jadi tapi nggak ekstrim. Jadi misalnya seorang misalnya saya pribadi hipersensitif suara, terutama suara kayak lift gitu, ting, itu saya sangat hipersensitif. Tapi setelah belajar beradaptasi, berperilaku adaptif, tahu mana yang harus difokuskan. Jadi belajar nanti di minggu depan saya akan ngajari tentang self control ya, skill self control. Itu membuat kita sebenarnya saya tetap hipersensitif, tetapi karena saya fokuskan pada pekerjaan gitu, jadi saya nggak terlalu peka pada si suara lift tersebut. Jadi yang terjadi sebenarnya bukan perubahan sensori, tetapi kemampuan beradaptasi yang ditingkatkan. Ya betul sekali Pak Alex. Jadi manipulasi lingkungan maupun mengajari anak self control itu nanti bisa membuat dia lebih adaptif. Tapi bukan berarti masalah sensorinya, kebutuhan sensorinya atau kepekaannya itu berubah ekstrim, itu tidak. Ya. Bu Marisi Pardosi, kalau hipo terhadap suara yang keras gimana mengatasinya? Reaksinya selalu menutup kupingnya. Hiper bukan hipo. Jadi kalau reaksinya menutup telinga itu hipersensitif. Nah, pada anak-anak jenius maupun anak-anak yang mengalami ABK seperti autisme dan berbagai gangguan lain, itu cenderung juga disertai masalah atau problem sensori ini gitu ya. Jadi contoh pada anak-anak yang berada pada spektrum autis itu seringkali tidak tahan atau hipersensitif pada jenis suara tertentu, misalnya suara keras, suara petir, suara tadi hair dryer atau apapun ya. Sekali lagi adaptasinya adalah manipulasi lingkungan dan mengajarkan self control. Contoh ya, pelan-pelan jadi suara keras itu yang katakanlah tadinya volume 10 itu dia dibiasakan dari volume misalnya 5 dulu ke volume 6, setelah makin terbiasa ke volume 7 dan seterusnya, seperti itu. Atau dia bisa mencegah, diajari nanti di self control, kalau dia mau masuk ke lingkungan yang banyak suara keras ya dia pakai headphone gitu misalnya. Jadi dia pergi ke pasar dengan pakai headphone. Jadi dia akan tetap bisa belanja, tapi sesekali waktu ngobrol dengan orang headphone-nya dilepas. Contohnya seperti itu. Ada pertanyaan dari pihak hiposensitif taktil. Beberapa hal sering mengganggu, misalnya dia mandi bisa nggak ingat yang mana handuknya. Juga tidak awas pada suara-suara ya, mesti dipetakan dulu pun ini peta sensorinya. Kalau
lupa bukan lupa ya, apa tidak kurang bisa memperhatikan mana handuk dia, mana handuknya orang lain. Jadi problem sensori ini membuat si anak ini nanti bisa diajari self control, self regulasi namanya. Jadi kalau anak yang makin bisa self regulasi itu dia makin bisa tahu, makin awas pada lingkungannya. Sebagai contoh, ada kemarin di kantor baru saja ada pegawai yang mengeluh, ada temennya meminjam charger, tapi langsung mencabut dan tidak menyadari bahwa handphone temennya yang lagi dicas gitu ya. Itu juga problem sensori gitu, karena orang yang antara indera satu dan indera lainnya itu kurang bisa koordinasi, itu mengalami problem di dalam pengamatan lingkungan, observasi lingkungan gitu ya. Bu Siska bertanya, apakah ada contoh perilaku yang lain selain masuk dalam celah antara lemari dan dinding? Contoh perilaku apa ini Bu? Untuk proprioseptif banyak sekali. Tadi suka mencet-mencet rep, suka masukin kaki ke bantal guling, jadi apa ini namanya? Bantal. Bukan apa? Sleting. Ininya. Sarung bantal. Ya, ada anak yang suka memasukkan kaki ke dalam sarung bantal misalnya ya. Itu juga proprioseptif. Ada anak yang suka, misalnya bahkan ada orang dewasa, ya ada teman saya dulu sekolah itu suka sekali begini. Ya sekarang saya baru tahu dia itu bukan kedinginan, ya karena di Surabaya panas, tapi karena kebutuhan proprioseptif, dia telapaknya ini butuh ditekan-tekan gitu ya. Ada juga orang yang senang kretek-kretek ini, ya badannya. Nah banyak orang yang senang dipijat itu sebenarnya kebutuhan proprioseptif gitu ya, tapi adaptif gitu ya. Jadi yang menjadi masalah ini kan ketika cara memenuhi kebutuhan sensorinya ini tidak adaptif. Ada pertanyaan lain? Ya, jadi Bu Nini khawatir kalau dia naik sepeda jalan raya kurang peka mendengar. Betul sekali. Jadi perlu, kalau ekstrim itu memang perlu terapi sensori integrasi ya, agar kedelapan indera kita itu bisa dikontrol oleh diri sendiri untuk koordinasi gitu ya. Jadi ada beberapa anak pasien kadang-kadang misalnya turun tangga itu dia kurang bisa mengukur jarak sehingga terjatuh ya. Itu contoh lain. Ya, ada Bu Cik Room Dekor atau Pak, itu bisa konsultasi privat, bisa hubungi 0817 181 708. Bu Stefani, apa mau tanya, anak saya 6 tahun, tangannya ngoprek laptop terus, kalau suruh diem bilangnya bosen. Ya, kalau bosen memang mungkin juga pelajarannya kurang menantang secara intelektual. Kalau IQ anaknya superior atau jenius ya wajar kalau pelajaran online itu cepat bosen, apalagi masih 6 tahun. 6 tahun itu kira-kira daya tahan kalau sekolah online itu paling 10-15 menit ya. Jadi harusnya memang saran saya kalau di sini ada guru atau ada pengurus sekolah atau pengurus yayasan sekolah, saran saya online school itu jangan panjang-panjang ya, maksimum sekitar 30 menit, dan kalau bisa sering break gitu ya. Gak apa-apa kalau panjang asal sering break gurunya gitu ya. Jadi mesti diatur
rencana pelajaran itu agak naik turun, jadi nggak serius terus itu, kadang-kadang jeda seperti itu. Kalau untuk ngopreknya sih bisa diganti tadi dengan bola sensori ya Bu. Ya Bu Vela, pertanyaannya kalau kebutuhan sensori tidak terpenuhi dampaknya kemana? Ya pertama ke pikiran, lalu ke perasaan dan perilaku ya Bu Vela. Contoh bukan hanya pada anak-anak, pada orang dewasa misalnya, ada orang dewasa yang kalau nggak tahu peta sensorinya, dia bisa saja perilakunya itu gampang marah. Ya contoh gitu ya, ada orang yang secara sensori hipersensitif auditoris, jadi nggak tahan suara bising. Tapi karena dia nggak sadar, terus pekerjaannya sebagai supir taksi, bisa aja itu dia sambil nyupir itu terus marah-marah. Padahal sebenarnya kebutuhan sensori, harusnya orang seperti itu ya nggak kerja di jalanan, atau kalaupun kerja di jalanan, tapi karena dia misalnya supir taksi kan berbahaya kalau pakai headphone seperti itu. Ya, cara lain yang mengurangi ya dia nggak pernah buka jendela. Nah parahnya kadang-kadang ada orang yang hipersensitif auditoris, tapi kalau nyetir itu jendelanya dibuka sambil merokok gitu, terus ya makin dia marah-marah karena problemnya seperti itu. Ya. Atau ada suami istri yang mungkin juga hipersensitif taktil, jadi nggak senang dipeluk, jadinya terus dua-duanya juga sama-sama hipersensitif taktil. Nah, terus selama berpasangan nggak pernah berpelukan jadinya gitu ya. Itu juga orang dewasa banyak bermasalah Bu Vela. Bu Renata bertanya, anaknya tidur dengan memegang tali guling, kalau dilepas kebangun, atau megangin tali kelambu, tali celana. Ya itu kebutuhan sensori, jadi supaya nggak perlu dilepas ya dikasih tali aja yang bisa dipegang Bu selama tidur gitu. Adaptasinya seperti itu ya. Bulan cerita kalau anaknya tidur bisa pindah-pindah ya, itu bagian dari gaya tidur Ibu, bawaan ya, daripada dijadiin masalah, diberi limitation aja. Jadi misalnya tidur itu sengaja di sekitarnya ada bantal guling seperti itu, supaya mengurangi kemungkinan pindah yang terlalu ekstrim ya. Karena waktu kita akhiri dulu pertemuan sore ini, kita akan lanjutkan masih dalam tema yang sama, tetapi kita akan minggu depan pukul 15 tanggal 13 Oktober kita akan bahas bagaimana bikin peta sensori, bagaimana memodifikasi lingkungan, dan kegiatan sensori apa saja yang akhirnya nanti membuat anak-anak seperti yang dikhawatirkan Bu Nining tadi lebih bisa inderanya terkoordinasi ya. Sampai berjumpa minggu depan. Terima kasih atas perhatian Ibu dan Bapak. Tuhan memberkati. Terus gimana? Nanti nggak ada rekamannya. Oh udah, ini ya lagi direkam ini. Remaining. Kalau